Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Dalam satu keluarga ada 3 orang. Yang pertama ibunya, yang kedua anak pertama, dan yang ketiga adalah anak yang ketiga. Sebut saja ibunya Umi. Anak yang pertama namanya Hasan, anak yang kedua namanya Ali. Kebetulan Ali punya budak laki-laki. Umi, Hasan, Ali, dan 1 orang budak tersebut setiap hari tidak pernah berhenti sholat malam, qiyamul lail, terus menerus panjang hari. Dibagi menjadi 3. Ibunya yaitu Umi qiyamul lail di sepertiga awal malam, perkiraan sekitar dari Isya sampai jam 10 malam. Dari jam 10 malam sampai jam 2, berarti sepertiga yang ada di pertengahan, yang melaksanakan qiyamul lail adalah Hasan. Dari jam 2 sampai fajar Ali, sepertiga terakhir. Setiap Ali tahajud, setiap Ali qiyamul lail, pasti budaknya pula ikut qiyamul lail. Bertahun-tahun keluarga tersebut keluarga yang soleh, keluarga yang baik, keluarga yang taat beribadah, tidak pernah berhenti qiyamul lail. Suatu ketika Umi meninggal, maka Ali dan Hasan membagi waktunya, yaitu malam, menjadi 2 waktu. Hasan sampai separuh, Ali sampai separuh. Ya, katakan Hasan dari Isya sampai jam 12 malam, Ali dari jam 12 malam sampai fajar. Setiap Ali ikut, pasti budaknya ikut qiyamul lail. Suatu ketika pula Hasan, anak pertama atau kakaknya, meninggal dunia. Maka tinggallah seorang diri, yaitu Ali. Akhirnya malam itu diisi penuh, full sama Ali. Dari Isya sampai fajar semuanya Ali qiyamul lail. Dan budaknya pun akhirnya ikut Ali. Maksudnya dari Isya sampai fajar Ali dan budaknya menghidupkan malam-malam tanpa tidur. Suatu ketika Ali menjual budaknya kepada tetangganya, Muslim juga. Setelah budak itu dimiliki oleh tetangganya, karena budak ini terbiasa qiyamul lail dengan Ali, maka budak ini akhirnya terbangun di malam hari. Di saat malam hari terbangun, budak ini membangunkan majikan barunya, menggedor-gedor pintunya. Ketika digedor-gedor pintunya, si majikan berkata, "Apakah sekarang sudah subuh?" Kemudian si budak tersebut menjawab dengan pertanyaan balik, "Apakah kamu hanya bangun malam ketika waktu subuh?" Artinya si majikan baru tidak pernah qiyamul lail, hanya ketika waktu subuh dia bangun. Esoknya si budak tersebut menemui majikan lamanya, yaitu Ali, dan berkata kepada Ali, "Ya Ali, bi'tani ila qaumi su'in, bi'tani ila qaumin su'in." Kamu telah menjual saya kepada kaum yang buruk, kepada keluarga yang buruk. La yakumul lail, yang mana tidak pernah qiyamul lail. Pemirsa rahimakumullah, betapa agungnya, betapa hebatnya, betapa
betapa luar biasanya faidah keutamaan qiyamul lail. Kelebihan qiyamul lail tidak perlu diceritakan. Kemuliaan seorang mukmin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ada pada qiyamul lail, anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Malam dimulai dari isya dan berakhir sampai fajar. Terkadang di antara kita masih banyak yang menganggap bahwa qiyamul lail itu harus dikerjakan, harus dilaksanakan setelah tidur. Ternyata tidak. Qiyamul lail itu ibadah yang kita kerjakan setelah isya, baik sebelum tidur maupun setelah tidur, maka itu dinamakan qiyamul lail. Adapun lebih spesifik lagi, yang dikerjakan setelah tidur maka dianggap sebagai tahajud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatahajjad bihi nafilatan lak, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Bertahajudlah sebagai kesunahan bagimu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Insyaallah, mudah-mudahan Allah membangkitkanmu pada martabat yang terpuji. Itu jaminan baik dunia dan akhirat. Orang yang rajin, orang yang rutin, orang yang istiqomah malam hari mengisi ibadah, bukan hanya sholat saja, pemirsa rahimakumullah. Qiyamul lail itu bukan harus sholat. Ya betul, qiyam itu artinya bangun dari tidur. Artinya qiyam itu mewarnai malam dengan ibadah kepada Allah. Baik itu sholat, baik itu dzikir, baik itu istighfar, baik itu membaca Al-Quran, baik itu berdiskusi tentang ilmu agama. Apapun yang dikerjakan karena Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu dianggap sebagai qiyamul lail. Maka sholat tarawih adalah qiyamul lail. Man qama Ramadhana, siapa orangnya yang qiyamul lail di bulan Ramadan, imanan, karena iman kepada Allah, wahtisaban, karena ikhlas, atau dalam riwayat yang lain para ulama menafsirkan wahtisaban karena menghitung-hitung pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddam min dambi, maka dosa-dosanya akan diampuni. Bahkan ada yang mengatakan wa ma ta'akhkhar, dan dosa-dosa yang belum dikerjakan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dahsyatnya keutamaan qiyamul lail tidak terhitung. Orang yang rajin qiyamul lail pasti dia akan mendapatkan kesuksesan, baik kesuksesan dunia maupun akhirat. Dikala manusia tidur, wan nasun niyam, manusia tertidur, dan saat itulah kita bertadarru, dan saat itulah kita bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pasti akan jelas terlihat dia adalah sosok yang ikhlas melaksanakan qiyamul lail, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatahajjad bihi nafilatan lak, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang itu pasti akan mulia, baik di dunia maupun di akhirat. Insyaallah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang Allah anugerahi mampu untuk menahan hawa nafsu di malam hari dari tidur kita, dari perbuatan maksiat, dan diganti dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya kita termasuk hamba-hamba Allah yang tekun dan dicatat oleh Allah Azza wa Jal sebagai orang-orang yang ahli tahajud, mutahajjidin. Karena di malam hari berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala itu sangat menyenangkan sekali. Bahkan di akhir sepertiga malam, Rasulullah mengatakan, innallah yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya min thulutsayil lailil akhir. Allah akan turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, jam 2. Siapa orang yang meminta kepadaku, dalam hadis qudsi, maka akan aku berikan. Siapa yang beristighfar, maka akan aku ampuni. Maka perbanyaklah qiyamul lail, kita berdekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berduaan dengan
Allah Subhanahu wa Ta'ala, bercinta dengan Allah pada saat itu, ketika manusia tertidur, insya Allah Allah akan lebih mudah mendengar, Allah akan lebih mendengarkan, dan Allah akan lebih merespon permintaan kita tatkala sepi, tatkala sunyi. Lagi pula pemirsa hadirin rahimakumullah, salah satu obat hati adalah tadarru bisahar, bersimpuh kepada Allah Azza wa Jal di waktu sahur dan qiyamul lail. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.